Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammad fil akhirin wa salli ala sayyidina Muhammad fil mursalin wa salli ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru besar kita semua, athalallahu umrahu fi ta'atillah, amin. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Istiqlaliyah, yang sama-sama kita hormati Bapak Kiai Turmuzi, Bapak Bupati Tangerang atau yang mewakili, tapi beliau sudah pergi. Bapak-bapak, para kiai, para tuan guru, kalau NTB itu tengguru, bapak-bapak kiai, beliau ini Al-Habib, saya lupa ujungnya. Kalau saya Habib Tontowi, kalau beliau ini mungkin Habibnya Habsyi dan saya lupa tadi disebut apa namanya. Bapak-bapak dan ibu ahli surga yang sangat berbahagia. Ada yang keberatan disebut ahli surga? Itu yang pergi-pergi itu mungkin lupa. Jadi kalau belum selesai jangan tinggalkan tempat ini. Surganya nanti diceplot itu. Hadirin yang berbahagia, kalau dari, tolong dulu bapak-bapak dan ibu, mana lebih tua saya dari Pak Kiai dua tadi itu? Mana lebih muda saya dengan beliau? Kira-kira gimana? Jelas beliau lebih tua dari saya. Ya. Kenapa? Karena beliau itu alim. Saya tidak alim seperti beliau. Al-alimu kabirun walau kana saghiran walau kana sabiyan, wal jahilu saghirun walau kana syaikhan walau kana kabir. Orang alim itu besar kendati pun dia masih muda, masih kecil. Tapi kalau orang jahil itu kecil dia kendati pun sudah tua seperti saya. Walaupun tua-tua saya, bapak-bapak dan ibu, fadilatul syekh, masih bisa dipakai. Masih bisa dipakai ngaji dong. Bapak-bapak dan ibu hadirin yang berbahagia, dari sejak awal alhamdulillah kita menerima irsyadat, nasihat-nasihat, tausiah. Saya tadi mikir-mikir ini, kalau beliau berdua tadi pakai bahasa Sunda, saya harus pakai bahasa apa? Kira-kira apa kira-kira? Baiklah, saya harus pakai bahasa Sasak supaya 00. Saya tidak mengerti, beliau sangat tidak mengerti. Apa begitu kira-kira? Pakai bahasa apa kira-kira?
Saya yakin kita semua ini bangsa Indonesia harus bisa berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, bangsa Indonesia atau bahasa Pakistan? Bangsa Indonesia kita ini atau bangsa Pakistan? Bangsa Indonesia harus bisa berbahasa Indonesia. Saya bisa sedikit-sedikit bahasa Indonesia sebab saya ini orang Indonesia bagian timur. Jadi tidak sepasih bahasa Indonesia saudara-saudara kita seiman seislam di sini. Ya, orang saya ini datang dari pelosok, datang ke ibu kota. Karena saking cinta saya kepada guru kita ini. Alhamdulillah. Bapak-bapak dan ibu, saya tanya, pernahkah dulu jatuh cinta kepada bekas pacarnya? Pernah atau sudah? Pernah. Saya pernah juga. Sabda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hubbuka syai'a yu'mi. Cintamu kepada sesuatu itu membuat kamu menjadi buta. Kalau cintanya masih belum membuat kita buta dan tuli, cintanya masih cinta monyet. Kita mengacu kepada apa yang pernah diungkap oleh seorang ulama besar. Apa katanya? Amurru ala diyari layla uqabbilu dal jidara wa dal jidara wa ma hubbud diyari saghabna qalbi walakin hubbu man sakanat diyara. Liwat seorang, namanya wanita yang tempatnya liwat itu rumahnya Laila. Terkenal dalam sejarah, Laila itu adalah seorang yang sangat cantik. Sehingga kalau dia minum pakai kocor, kelihatan airnya di leher. Yakin enggak? Sekali lagi, cantiknya si Laila itu, kalau dia minum pakai kocor, jelas kelihatan airnya di lehernya. Bagaimana cantiknya? Leher kocor maksud kita. Apa katanya? Saya liwat di rumahnya Laila. Setelah saya liwat di rumahnya Laila, saya cium katanya temboknya Laila. Saya cium. Ada pernah bapak-bapak jatuh cinta dulu mencium tembok pacarnya? Ada. Kita tanya Fadilatul Syekh, mohon maaf Fadilatul Syekh, waktu dulu berpacaran dengan Umi kami di sana, pernah sampai mencium pagarnya? Subhanallah. Begitulah cinta seseorang pemuda kepada pacarnya namanya Laila. Ditertawai orang semua. Gila, kok cium tembok? Kok mana ini cium-cium tembok? Apa katanya? Wama hubbud diyari saghabna qalbi. Saya tidak mencium tembok itu karena saking temboknya, walakin hubbu man sakanat diyaro. Tetapi justru saya cinta kepada penghuni rumah itu. Luar biasa. Begitulah kira-kira ahli sufi, ahli tasawuf, ahli tarekat. Lupa segala-galanya. Bapak-bapak dan ibu, jelas sekarang ini bapak-bapak datang ke sini tinggalkan rumahnya. Ada yang ke sini bawa rumahnya. Hah? Kenapa ditinggalkan? Karena saking cintanya kepada guru kita. Luar biasa. Guru kita ini ulama, wa insyaallah waliullah. Sekali lagi, insyaallah guru kita ini adalah waliullah. Qala Imamun al-A'zam Asy-Syafi'i, "Lau kana al-ulama waliyan lama wujidal wali auliya." Andai kata para ulama tidak menjadi wali, tak akan ada wali. Jadi orang yang alim itu wali, insyaallah. Apalagi saya dengar tausiahnya tadi, masya Allah luar biasa. Sayangnya wakil bupati tidak ada di sini supaya tahu keberadaan ulama. Laulal ulama la saron nasukal bahaim. Laulal ulama la saron nasukal bahaim. Andai kata ulama ini tidak ada,
akan jadi pasti semua manusia ini seperti binatang. Sekarang saja masih kita ditunggu oleh ulama kita, banyak orang seperti binatang. Banyak. Saya jauh-jauh datang ke sini, masa menggunakan orang di sana, maksud saya di NTB itu, maksud saya. Alhamdulillah, mari kita jaga ulama kita ini. Orang jauh-jauh sebelum diciptakan Allah, dunia ini jauh-jauh, dunia ini dan alam semesta diciptakan Allah, sudah ditakdir yang namanya orang bisa ngaji, apalagi sudah sampai di tingkatan ulama, disebut oleh baginda Rasul tuh, muallimun nasil khaira yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hutu fil bahar. Insyaallah orang-orang yang menjadi ulama ini, ya, ulama-ulama ini yang membawa risalah tugas yang suci warasatul anbiya ini, muallim, disitir oleh Nabi, muallimun nasil khaira, orang-orang yang mengajar manusia yang baik-baik. Yakin dan percaya guru besar kita ini mengajarkan yang baik? Yakin dah? Yakin dah? Bagaimana beliau ini? Yastaghfiru lahu kullu syai', dimohonkan ampun oleh Allah oleh semua sesuatu. Alhamdulillah saya berbicara di hadapan santri. Asyai itu adalah angkarun nakirat, yang paling umum dari sekian isim-isim nakirat. Kullu syai', batu memohonkannya ampun, kayu memohonkan ampun, pokoknya orang mulia. Pantas saya tadi kalau melihat beliau, saya di belakangnya, oh sungguh mulia, sungguh mulia. Mudah-mudahan Allah panjangkan usianya, mudah-mudahan jangan sakit. Lebih baik kalian yang sakit daripada beliau. Mudah-mudahan kita semua sehat, amin. Kira-kira bisa dijawab pertanyaan saya? Bisa kira-kira? Mana lebih baik beliau lebih dahulu diambil Allah daripada kita? Hah? Mohon maaf Pak Kiai, ada yang menjawab saya ngiring dari belakang katanya. Jadi kalau saya ngiring dari belakang berarti mendoakan Pak Kiai guru besar kita ini cepat mati. Tolong, mudah-mudahan beliau panjang usianya, amin. Itu yang kita khawatirkan ini. Apa? Laulal ulama la saron nasu kal bahai. Nanti kata ulama ini tidak ada. Makanya saya tadi mendengar beliau, alhamdulillah. Mohon maaf Bapak dan Ibu, Bapak Kiai, saya datang di sini bukan untuk memberikan tausiah. Saya datang ke sini untuk ngaji. Tapi salahnya protokol, kenapa suruh saya? Tidak ada yang salah, alhamdulillah. Kita ini berada di majelis ahli surga, alhamdulillah. Sabda baginda Rasul apa? Julu suka sa'atan fi majlisil ilm, la taktubu harfan wala tamassu qaraman, khairul laka min alfi farasin tasaddaqta fi sabilillah. Dudukmu di majelis ilmu. Mohon maaf, majelis apa ini? Majelis apa? Majelis ilmu atau majelis tidak sembarangan, tidak jelas? Majelis zikir, majelis ilmu. Alhamdulillah. Dudukmu di majelis ilmu seperti kita ini, tidak pegang buku, tidak menulis satu huruf pun, tidak memegang bolpen. Saya tadi minjam bolpen kepada beliau. Itu sesungguhnya khairul laka min alfi farasin tasaddaqta fi sabilillah. Jauh lebih baik dari 1000 kuda yang kamu sedekahkan pada sabilillah. Berapa kuda yang bapak-bapak miliki? Berapa kuda yang bapak-bapak miliki? Berapa ekor? Tidak ada. Ekornya saja tidak ada. Subhanallah. Tetapi duduk kita ini indallah khairul laka min alfi farasin tasaddaqta fi.
jauh lebih baik daripada 1000 kuda yang kita sedekahi. Masya Allah. Apalagi sekarang ini bapak-bapak saya yakin bawa uang, sedekahkan kepada pondok pesantren. Ya. Kalau tidak ada 10.000 ya 20.000. Ya, kalau tidak ada 20.000 ya terpaksa 50.000 kan gitu. Pak Kiai, tidak ada 10.000 ya 20.000 kan gitu. Kenapa? Sebab yang kita pondok pesantren, majelis ini akan maju. Dan ganjarannya saya baca saja sabda Rasul. Man a'ana aliman aw muta'alliman walau bisyurbati ma faka'annama banal ka'bata sab'ina marrah. Siapa bantu orang mengajar, guru, orang yang tekun di pondok pesantren, atau membantu orang yang belajar, kendati pun yang belajar itu anak kita sendiri, lebih baik daripada membangun Ka'bah 70 kali. Luar biasa. Alhamdulillah Bapak dan Ibu hadirin, kita ini berada di tengah-tengah keberkahan beliau. Saya terus ikuti tadi itu. Beliau mendoakan orang tua saya. Subhanallah, oh ini saya dapat ngaji dari beliau. Alhamdulillah, saya ziarah kemarin itu. Betul. Iza tarakal abdu du'a ali walidayhi fa innahu yanqati'u anhu rizqu, sabda Rasul. Apabila seorang biasa meninggalkan, tidak mendoain orang tua, siapa biasakan diri tidak mendoakan orang tua, sesungguhnya orang itu yang qati'u anhu rizqu, rizkinya sulit. Tetapi kalau suka doain orang tua, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa kedua ibu bapak kami. Insya Allah rizkinya akan langgeng lestari, insya Allah. Amin. Allahumma gfirli, sama-sama. Wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terakhir, mungkin bapak-bapak dan ibu sudah penat. Tambah? Cukup sampai di sini? Lagi berapa? Baiklah. Alhamdulillah kita berguru kepada beliau. Saya sangat tertarik. Saya akan akhiri dengan mari kita merenung firman Allah di suratul Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rata-rata hafal kita insyaallah. Amin. Kita akan ambil dari alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah yang menciptakan hidup. Allah yang menciptakan yang namanya mati. Tidak ada orang bisa menciptakan hidup dan mati, Allah saja. Untuk apa Allah jadikan ciptakan yang namanya mati dan hidup? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk Allah menguji kalian. Jadi hidup mati ini kita diuji. Diuji tentang apa? Naik kelas, memperoleh, menyandang gelar. Dah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Salah seorang ahli tafsir mengartikan ahsanu amala bermakna aswabukum wa akhlasukum. Siapa di antara kalian ini yang paling ikhlas dan siapa yang paling benar? Ikhlas dan benar adalah syarat mutlak untuk diterima amal pengabdian kepada Allah. Salat kita benar saja tanpa ikhlas tidak bisa. Salat kita ikhlas saja tidak benar tidak bisa.
harus dua, gampang diingat. Ikhlas, benar, benar, ikhlas. Mari sama-sama. Ikhlas, benar, ikhlas, benar, ikhlas. Ikhlas saja tanpa benar tidak bisa. Tidak mau dimadah, tidak mau dipuji. Dia sholat, tetapi tidak pernah istinja. Tidak pernah istinja. Atau wudunya tidak beres. Atau kalau sholat ya dikasih imamahnya songkoknya di sini, tak benar sebab dia tidak tahu. Atau sujud tidak tahu, anggota sujud yang 7 itu tidak dia tahu. Akhirnya dia sujud begini, tak benar itu. Harus benar dan ikhlas. Ikhlas saja tidak benar, tidak bisa. Benar saja tidak ikhlas. Gimana? Benar, wudunya bagus, pakaiannya satrul aurat benar, tapi tidak ikhlas. Mau dipuja, mau disanjung, mau dipuji. Kalau ada ceweknya bagus sholatnya, kalau tidak ada ya sudahlah, malah tidak sholat. Maaf. Jadi di sini digandengkan apa ajaran beliau ini? Al-haqiqatu wasyariah. Di situ di tengahnya itu, disitulah tarekah. Tarekah itu apa? Adab, akhlakul karimah, zikir, wirid. Biar kita ini. Syekh Abdurrahman mengatakan, "Malaisa lahu wirdun fahuwa qirdun." Siapa yang tidak punya wirid, kera itu. Jangan salahkan saya, baca kitab itu. Malaisa lahu adabun lam ya'lamil madhab. Dia tidak tahu adab, tidak tahu apa. Ya sudah, orang tua ya tinggal orang tua, ya sudah, guru ya guru, sudah. Malah kalau ditanya, sudah diajar oleh Pak Kiai dulu. Sudah, tapi dulu. Ini enggak. Ada yang menjawab begitu. Sudah diajar oleh Kiai. Sudah, tetapi dulu. Yo, jelas dulu sih waktu enggak bisa kan begitu. Oleh karenanya mari. Apa yang diajarkan beliau ini? Syariat. Alhamdulillah pondok pesantren. Saya dengar apa dibaca ini apa? Alhamdulillah. Hakikatnya inilah dia. Hati menyangkut. Sebab Bapak dan Ibu hadirin, al-haqiqatu biduni syari'atin batilatun, wal haqiqatu biduni syari'atin batilatun, wasyari'atu biduni haqiqatin atilatun. Hakikat saja melulu, tidak tahu syariat. Cara wudhu tidak beres, cara sholat, cara takbirnya tidak, batilatun, tidak punya arti itu. Alhamdulillah di sini digandengkan yang namanya hakikat, digandengkan juga dengan syariat. Mohon maaf Pak Kiai, ada di NTB sana, tapi jangan anggap bahwa saya membuka rahasia provinsi saya. Saya kira juga di sini banyak, tapi tidak kita ketahui. Kalau sudah ada azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak sholat, tidak sholat. Yuk, kenapa tidak sholat? Sudah. Apanya sudah? Hatinya. Loh, gimana ini? Ada itu. Malah syahadatnya disalin. Naudzubillah naudzubillah. Ada itu. Dicek bunyi syahadatnya, asyhadu an la ilaha illallah. Benar. Syahadat tauhidnya syahadat benar, syahadat rasulnya apa? Dicari. Sangat dia rahasiakan. Tiba-tiba apa bunyi syahadatnya? Tapi jangan dihafal ini. Saya sebutkan bunyi syahadatnya, syahadat rasulnya, tapi jangan dihafal. Sanggup tidak dihafal? Sanggup tidak dihafal? Syahadat tauhidnya asyhadu an la ilaha illallah. Syahadat rasulnya wa asyhadu anna Muhammad somad Rasulullah. Ini perusak-perusak agama. Yuk, kenapa Muhammad somad? Orang Nabi kita Muhammad sudah meninggal. Guru saya kan somad sekarang. Di Muhammad lah Rasulullah. Subhanallah. Nah, hal-hal seperti ini mari kita hindari sejauh-jauhnya, supaya jangan kita masuk di dalam al-haqiqatu biduni syariatin batilatun. Alhamdulillah digandengkan. Kita bertarekat ajaran-ajaran baginda Rasul, akhlak-akhlakur Rasul, yang kana khuluqur Rasul Al-Qur'ana. Mari
Mudah-mudahan kita ini menjadi orang yang dicintai oleh baginda Rasul. Dan mudah-mudahan kita ini diaku oleh guru besar kita. Amin. Coba ikuti saya. Fadilatul Syekh, sama-sama. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Istiqlaliyah. Mohon keredaan Fadilatul Syekh, kiranya kami ini diaku sebagai murid. Lagi, Fadilatul Syekh, pengasuh Pondok Pesantren Al-Istiqlaliyah, mohon dengan keredaanmu Fadilatul Syekh, terimalah kami ini sebagai murid. Saya cerita, boleh? Boleh? Yudau yaumal qiyamati karasiyu, di akhirat kelak. Di akhirat. Yakin enggak akhirat akan datang? Yakin atau enggak? Pada waktu itu yauma tashhadu alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari itu lidah-lidah kita ini akan jadi saksi. Alhamdulillah, kita tadi ya qadiyal hajat, ya muhillal muskilat, wa ya syafiyal amrad, dan segala-galanya, ya latif, ya hafiz, ya kafi. Masya Allah, luar biasa wirid-wiridnya orang-orang saleh. Fatashabbahu illam takunu mislahum innat tashabbuha birrijal falahum. Kita serupakan diri dengan orang-orang saleh. Fatashabbahu illam takunu mislahum. Serupakan dirimu dengan orang-orang saleh, kendati pun kamu bukan orang saleh. Kenapa? Innat tashabbuha birrijali falahu. Menyerupakan diri dengan orang-orang saleh itu keuntungan besar. Makanya saya tadi lirik-lirik ya. Maaf, saya lirik-lirik sarung saya mirip dengan sarung beliau. Alhamdulillah. Lihat saja Anda. Kemudian baju saya putih ada di atas, sama. Alhamdulillah. Kemudian ini tidak serupa, boleh yang lain tidak serupa, asalkan lebih banyak yang serupa. Alhamdulillah. Yudau yaumal qiyamah karosu, ditaruh di akhirat kala itu. Karosiyu, kursi. La ya'lamu adadahum illallahu. Kursi-kursi itu tidak ada yang tahu bilangannya kecuali Allah. Siapa yang duduki di situ? Para ulama. Tidak boleh kita. Saya mungkin entah di mana, tapi kalau ridho beliau, ya boleh nanti dekat-dekat gitu. Yang duduk di situ siapa? Para ulama. Kemudian para ulama itu yutau ala ru'usihim tajul karamah. Diberikan di atas kepala tanda kebesaran. Wah, luar biasa. Makanya sekarang ini sekali lagi Fadilatul Syekh, guru besar kami sama-sama, pengasuh Pondok Pesantren Al-Istiqlaliyah, dengan segala kerendahan hati mohon kami ini diaku sebagai murid. Setelah itu apa terjadi? Duduklah beliau nanti di kursi itu. Kita tidak boleh, orang khusus untuk para ulama. Nah, gimana jadi? Nada munadin min qibalillah. Ada nanti suara, entah dari mana itu. Tidak punya mic, tidak punya apa kok, wirelessnya tidak ada. Otomatis itu. Nada munadin min qibalillah. Ada suara. Apa bunyi suara? Di situ sudah duduk para ulama, sudah duduk, hebat, luar biasa. Ada suara. Apa bunyi suara itu? Ainal ulama? Di mana ulama-ulama yang kana ilmuhum wa amaluhum lillah? Itu caranya. Mana para ulama yang di dunia dulu, sebab nanti kita ini dulu
Si mana si ulama sudah duduk di kursi. Mana ulama yang ilmunya dan amalnya lillahi ta'ala, mana dia? Woi, gagah. Tidak bisa menyamar di situ. Para ulama yang ilmunya dan amalnya lillah, diperintah oleh Allah, isfa' talamizatak walau kana adaduhum adada nujumis sama. Ayo syafaati muridmu. Syafaati muridmu itu. Kendati pun jumlah muridmu seperti jumlah bintang di langit. Alhamdulillah. Di situ kita dapat syafaat dari beliau ini. Amin. Makanya jadilah murid yang dicintai beliau. Amin. Salah satu bagian dari bukti kita, doain beliau panjang umur, sehat walafiat. Jangan panjang umurnya saja tapi tidak sehat. Kita yang susah jadi murid. Ya. Kalau doain orang tua panjang umur, sehat walafiat. Jangan panjang umur tapi melelahkan kita. Tiap minggu masuk rumah sakit. Saya sering masuk rumah sakit. Sering. Saya ditanya, Pak Tuan Guru sering masuk rumah sakit? Ya sering. Sering jenguk orang sakit. Bukan untuk alhamdulillah saya tidak pernah yang di nama-namanya yang itulah sudah. Tidak ada. Cuma kalau ziarahi alhamdulillah sebatas ziarahi orang sakit. Tapi masuk rumah sakit untuk operasi enggak, saya enggak mau lagi saya itu. Enggak mau. Padahal rumah sakit itu Pak Kiai jaraknya dekat rumah saya Pak Kiai. 1 kilo. Tapi setiap saya lewat di rumah sakit umum ini, setiap saya lewat saya berdoa, mudah-mudahan orang jauh saja datang ke rumah sakit ini. Kalau saya enggak usah, ya kalau bisa dari Tangerang datang ke sana. Enggak, saya doakan begitu. Secara kebetulan, mohon maaf, saya doakan orang-orang di sana itu. Mudah-mudahan jamaah banyak-banyak ke rumah sakit, saya bilang. Oh jangan begitu, sebab saya di situ taruh kotak amal. Ya, jadi kan ada sisa-sisa beli bakso kan nanti masukkan templong di sana, kan? Tetapi sayang, ada 2 kali kotak amal saya hilang. Kenapa diambil? Karena cepat penuh. Yang tidak penuh itu tidak diambil-ambil. Nah, jadi yang namanya pencuri itu di mana-mana ada saja. Ya. Apalagi saya dengar Pak Kiai tadi, tapi saya dengar sebagian-sebagian karena bahasa Sunda. Jadi rupanya beliau menggah ini kepada pejabat-pejabat ini. Ya, pejabat-pejabat yang tidak tahu diri itu lah maksud saya. Ya. Banyak yang tidak tahu diri. Tidak pernah ngaji dong. Dikiranya duit saja yang membahagiakan dia. Dikiranya duit yang bisa membahagiakan. Laisa sa'idu liman dunya tus'iduh. Inna sa'ida liman yanju minan nar. Laisa sa'idu liman dunya tus'iduh. Inna sa'ida liman yanju minan nari. Bukan dikatakan orang bahagia, orang yang bisa dibantu dengan kekayaannya, bisa dibahagiakan oleh dunianya, mau itu. Bukan itu, malah menyusahkan. Ta'isa abdud dinar wa dirham, halaka abdud dinar wa dirham. Orang yang denyut jantungnya uang, halaka hancur. Ada orang sakit di sana ya. Kalau dia lihat uang sedang panas digini-gini kan sembuh dia. Ya. Kalau dengan yang hijau kurang cepat sembuh, tapi kalau dengan yang merah-merah begini sembuh dia. Ada kita punya? Ada. Jadi uang ini tidak segala-galanya Bapak dan Ibu. Siapa yang tidak perlu dengan uang? Tapi jangan uang itu segala-galanya. Setahu saya yang tidak butuh dengan uang ayam. Nggak mau dia. Biar yang merah tidak mau dia. Tapi kalau kita, tapi mari dong. Alhamdulillah kalau punya uang untuk kepentingan pondok pesantren, untuk kepentingan apa? Agama. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Sebab begini para jamaah hadirin, ya.
Pondok pesantren butuh uang. Idza kana akhiruz zaman, saudara, fala buddalin nasi minad dananiri wad darahim. Manakala akhir zaman tiba, maka mau tidak mau manusia itu butuh dengan uang. Yuqimu bihar rajulu dinahu wa dunyam. Dengan uang agama kita bisa tegak, dunia kita bisa tegak. Oleh karenanya, mari kalau ada rezeki yang diberikan Allah kepada kita, daripada tumpuk-tumpuk rezeki ini nanti jadi biaya berobat saja. Banyak uang, banyak apa, banyak mobil, banyak apa, habis dilelang untuk berobat. Ya, jadi mohon maaf, saya sangat senang sehat melihat Pak Kiai sehat. Tapi ya saya lebih senang melihat diri saya sehat daripada beliau, kan gitu. Ya. Jadi ibda binafsik summa man ta'ul. Jadi kita ini doakan diri beliau jangan ketinggalan. Ya. Sekadar ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan paham, mudah-mudahan mengerti apa yang saya sampaikan ini. Selamat jumpa. Ini tanda cinta saya. Kalau di tahun yang akan datang haul Pak Kiai tentang Syekh Abdul Qadir Jilani ini tidak saya diundang, berarti cinta kita tidak lanjut. Saya tanda nanti. Supaya jangan kita ini tepuk tangan sebelah. Gitu. Saya sangat cinta, beliau tidak mencintai saya, rugi dong saya. Jadi saya akan tanda besok kalau saya tidak diundang oleh guru besar kita ini, berarti tepuk tangan sebelah. Bisa bunyi? Nah, insya Allah mudah-mudahan sehat wal afiat. Amin. 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 Mohon maaf mungkin dalam penyampaian ini ada hal yang kurang berkenan, menyentuh perasaan. Saya tidak sengaja menyentuh perasaan siapapun. Jauh-jauh saya datang di sini untuk menyentuh orang, enggak. Saya supaya ya saling kangen kita. Senang saling kangen ya. Senang saling kangen. Kalau dengan istri saling kangen baik. Baik atau enggak kalau dengan istri saling kangen? Siapa bisa membuat anak kalau enggak saling kangen itu? Ya, saling kangen kita ibu-ibu. Mana ibu-ibu? Saling kangen kita ini. Ayo, di sini ini mohon maaf. Mana lebih bapak-bapak mencintai dia daripada dia mencintai bapak-bapak dulu waktu pacaran? Saya ingin tanya, mana lebih bapak-bapak mencintai dia dulu daripada dia mencintai bapak-bapak? Enggak bisa itu. Ayo, siapa? Saya terus terang, rahasia saya, jangan cerita. Saya lebih mencintai kata saya, tapi sebenarnya dalam praktik dia jauh lebih mencintai kita. Bukti, tidak ada sejarahnya orang laki meninggalkan orang tua untuk pergi kawin. Tidak ada. Di sini bagaimana? Yang perempuan pergi meninggalkan ibu dan ayah. Ad-da'wa bila dalil mardudatun. Oleh karenanya jangan keberatan walaupun dia lebih cinta. Ini demi menciptakan nasal keturunan yang soleh solehah insyaallah. Amin. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.